Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diva Yuni Hariningsih dengan NIM P13210022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan PT Smartfren Telekom Tbk. Di bab pertama, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutif. Di bab kedua, saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi yang terdiri dari ringkasan pasar, analisis SWOT, persaingan, penawaran produk, dan distribusi produk. Di bab 3, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang terdiri dari tujuan, target pasar, posisi, strategi, marketing mix, dan riset pemasaran. Di bab keempat, saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan PT Telekom Tbk, Smartfren Tbk. Di bab kelima, saya akan menjelaskan mengenai kontrol yang terdiri dari implementasi dan organisasi pemasaran. Ringkasan eksekutif, di mana pada tahun 2015, perusahaan Smartfren meluncurkan layanan 4G Lite Advanced pertama di Indonesia. Di tahun 2016, Smartfren mencetak sejarah sebagai penyedia layanan VoLTE. Di tahun 2017, Smartfren sebagai penyedia layanan operator 4G melalui pelanggan migrasi CDMA 4G. Di tahun 2018, Smartfren meluncurkan paket Super 4G Unlimited pada Agustus 2018, yang merupakan paket internet tanpa batas dengan harga paling terjangkau secara nasional. Di tahun 2019, Smartfren meluncurkan program Smartfren Wow sebagai program loyalty untuk para pelanggan Smartfren. Analisis situasi. Pada Desember 2002, perseroan didirikan dengan nama PT Mobile 8. Pada tahun 2003, khususnya bulan Februari, perseroan melakukan aksi korporasi dengan akuisisi operator telepon seluler Komselindo. Pada tahun 2004, khususnya di bulan April, perseroan meluncurkan produk Friend. Pada tahun 2006, perseroan melakukan pencatatan perdana saham di Bursa Efek di Indonesia, di mana pencatatan saham ini dilakukan pada bulan November. Dan di tahun 2011, khususnya bulan Januari, perubahan nama dari PT Mobile 8 Telkom Tbk menjadi PT Smartfren Telkom Tbk. Ringkasan pasar, di mana pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik bagi perusahaan. Ditunjukkan melalui peningkatan penetrasi 75-80% pelanggan yang mengubah cara berkomunikasi mereka. Strategi agar dapat menggait pelanggan, PT Smartfren Telekom Tbk melakukan berbagai strategi, yaitu melakukan berbagai macam promosi, meningkatkan kualitas yang sudah ada, menyediakan berbagai macam paket data, dan memperluas cakupan jaringan. Analisis SWOT. Kekuatan dari perusahaan PT Smartfren yaitu harga yang relatif murah, memiliki promo di setiap periode, dan dirancang menggunakan desain full Rakuten dan memiliki teknologi automatic switch over. Kelemahannya yaitu distribusi produk yang kurang merata di Indonesia. Peluang dari perusahaan PT Smartfren yaitu kebutuhan masyarakat akan akses internet yang sangat tinggi, perkembangan teknologi, dan dengan mengakuisisi saham Moratelindo dapat memperkuat infrastruktur telekomunikasi melalui proses vibrasi dan siap menghadirkan jaringan 5G di tahun yang akan datang. Namun, di setiap itu pula ada ancaman bagi perusahaan PT Smartfren, yaitu kurangnya minat masyarakat terhadap
provider CDMA, adanya provider lain yang mengembangkan jaringan 4G, dan adanya penipuan online berkedok undian yang mengatasnamakan smartfren. Persaingan. Perusahaan smartfren memiliki pesaing PT Telekomunikasi Seluler atau sering disebut juga Telkomsel. Telkomsel didirikan pada tahun 1995. Telkomsel dinobatkan sebagai perusahaan surveyor telekomunikasi global atas layanan yang disediakan. Lalu ada PT XL Axiata Tbk, di mana XL Axiata beroperasi pada tanggal 8 Oktober 1996. Cara bersaing perusahaan XL Axiata berfokus pada jaringan luar Jawa dengan memberikan layanan 4G. Penawaran produk. PT Smartfren Telkom Tbk menawarkan berbagai layanan menarik, yaitu promosi diskon, pemberian hadiah undian, dan peningkatan harga. Distribusi produk. PT Smartfren Telkom Tbk mendistribusikan produk-produk melalui jaringan pengecer seperti konter-konter yang tersebar luas di Indonesia. Contohnya saja adalah di Solo. Perusahaan Smartfren mendistribusikan produknya di Matahari Singosaren. Strategi pemasaran. Tujuan strategi pemasaran ini dibagi menjadi tujuan, target pasar, posisi, dan strategi. Di mana tujuan ini meningkatkan laju bisnis, meningkatkan citra perusahaan, dan mengedepankan kemudahan masyarakat dalam teknologi. Lalu target pasarnya yaitu meningkatkan jangkauan layanan dan juga pendapatan per tahun. Dan posisinya yaitu PT Smartfren menempati posisi sebagai jaringan telekomunikasi 4G terbaik dengan teknologi Massive Multiply, Input Multiply, dan Output atau sering disebut juga MIMO. Lalu ada juga strategi dari PT Smartfren ini yaitu meningkatkan produk, price, dan distribusi marketing communication. Produknya yaitu mendukung teknologi eSIM, di mana pelanggan tidak perlu menggunakan kartu fisik untuk mengaktifkan nomor seluler. Dan price dari perusahaan PT Smartfren ini menawarkan harga yang beragam. Selain paket unlimited Smartfren, juga menyediakan paket internet berbasis volume dengan ragam pilihan kuota. Yang terakhir ada distributor dan marketing communication, di mana Smartfren didistribusikan melalui toko offline dan online untuk memasarkan produknya melalui iklan. Lalu ada marketing mix. Marketing mix dibagi menjadi 3, yaitu melalui media online, media offline, dan media bus. Di mana media online ini yaitu jenis pengiklanan di televisi, sosmed, dan situs web official. Dan media offline ini pengiklanan melalui brosur, banner, dan spanduk. Lalu ada media bus, di mana pengiklanan ini mengulas dan blogger berpengaruh dan selebriti. Risk pemasaran. Perusahaan PT Smartfren untuk mendapatkan feedback dari para konsumennya, perusahaan Smartfren melakukan survei pasar, mengirimkan email, menampilkan kolom komentar pada website dan sosmed, dan menyebarluaskan kuesioner. Lalu ada finansial, yaitu dihitung melalui rumus BEP,
Pertama, menentukan BEP PT Smartfren Telekom Tbk dengan menghitung biaya total. Beban penjualan ditaksir dengan total 211.895.104 rupiah. Beban interkoneksi 120.750.653. Beban umum dan administrasi 2.965.384. Beban keuangan 227.084.703. Beban pajak 199.557.508 perak dengan total sekitar 2.854.653.552 perak. Kartu perdana Smartfren sebagai contoh, penjualan kartu perdana Smartfren 4G Unlimited Lite. Kartu internet unlimited semua jaringan dijual dengan harga per unit sebesar 54.000 dengan estimasi harga variabel per unit sebesar 30.000. Dihitung melalui rumus BEP dengan biaya total per harga per unit dikurangi harga variabel per unit, sama dengan 2.854.653.552 perak per 24.000 dan dihasilkan dan hasilnya adalah 118.943 unit. Jadi, jumlah minimum untuk mencapai BEP adalah 118.943 unit. Kontrol menjelaskan mengenai implementasi. Perusahaan PT Smartfren merencanakan langkah-langkah kontrol yang ketat untuk memonitoring kualitas dan kepuasan pelayanan pelanggan. Hal ini akan memungkinkan kita untuk bereaksi dengan sangat cepat dalam memperbaiki masalah yang mungkin terjadi. Sinyal peringatan dini lainnya akan dipantau setiap bulannya untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau tidak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.